Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Puji Tuhan. Biasa shalom ya, shalom. Nah, tapi kan kalau kita Indonesia ucapan apa tuh namanya kayak gitu ya, ucapan selamat siang, selamat pagi tetap harus harus ada ya. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih juga buat Bapak Gembala Kem ya, dan Ibu Ria Bugem ya. Udah lama enggak pernah memang ketemu 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu gitu ya. Jadi kadang-kadang COVID yang membuat semua serba terbatas ya. Tetapi kalau Tuhan izinkan, kita tahu Tuhan tetap ada buat kehidupan kita semuanya ya. Puji Tuhan, kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Kita buka dulu ya dalam, udah bisa diambil ini kayaknya ada salah. Gak ini ya? Gak ini kan? Ya, kita akan buka dalam firman Tuhan. Ini saya keliru untuk bukannya Samuel, tapi Tawarik. Ya, sorry, belum saya betulkan. 1 Tawarik 17 ya, kita akan buka bersama-sama. 1 Tawarik bukannya di Samuel ya. Atau sebenarnya bisa aja sih kalau memang mau ini Bapak Ibu Saudara semuanya, gak apa-apa kita buka dalam 2 Samuel 7. Kalau memang ini, sebab ini semua paralel ya. Sudah dapat 2 Samuel 7 ayat yang ke-28 sampai yang ke-29. 2 Samuel 7 ayat yang ke-28 sampai yang ke-29. Biasa di sini berdiri kalau membacaan Alkitab, atau kita bangkit berdiri boleh untuk pembacaan Alkitab pertama ya. Ayo, saya persilakan. Yuk, 2, 3. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk, kita percaya katakan, iya, silakan duduk kembali. Kita mungkin pernah mendengar atau pernah melihat dengan atau mungkin menemukan dengan sendirinya. Tadinya awalnya dia sangat setia sekali, sangat rajin, pokoknya sangat dekat deh dengan Tuhan. Tetapi pada akhir hidupnya itu semua berbalik. Dia tinggalkan Tuhan, dia lepaskan Tuhan, dan sama sekali tidak mau lagi yang namanya datang untuk beribadah kepada Tuhan. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara menemukan orang seperti ini? Pernah? Atau pernah? Ada? Contoh yang paling akurat itu ada di Alkitab adalah Salomo. Salomo itu awalnya sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan katakan, kalau kamu tetap hidup di hadapan Tuhan, ya, Tuhan akan tetap memberkati kehidupan Salomo.
Tapi ternyata di akhir kehidupannya kita tahu sendiri ya. Salomo itu punya berapa istri? Punya berapa? Itu kalau hitungan 1000 udah sama gundiknya. Kalau istrinya berapa? Gundiknya? Jadi jumlahnya itu contoh yang paling gampang dalam Alkitab. Tapi saya yakin pernah kita temui orang-orang yang seperti ini juga. Yang seperti saya katakan tadi, awalnya itu sangat-sangat baik sekali. Tetapi akhir kehidupannya itu jauh daripada Tuhan. Nah, Daud ini juga seorang raja. Salomo juga seorang raja. Daud pun seorang raja. Jadi setelah Daud turunlah kepada Salomo anaknya. Tapi kita lihat di sini ada perbedaan yang begitu sangat signifikan antara Salomo dengan Daud. Daud itu juga dia seorang raja. Dia juga menghadapi masalah, dia juga ada kelemahan, dia juga ada kekurangan, dia juga pernah jatuh dalam dosa. Tetapi perbedaannya adalah Daud mengaku dan dia kembali kepada Tuhan. Salomo di akhir hidupnya itu dia menyembah kepada berhala-berhala karena istrinya itu membalikkan kepercayaannya dari Allah kepada berhala-berhala. Dan kita nggak tahu itu adalah hak prerogatif daripada Tuhan. Kehidupan Salomo nanti setelah akhir kehidupannya seperti apa, dia masuk surga atau tidak, itu bukan urusan kita. Tetapi yang saya mau inikan di sini adalah bahwa ada perbedaan. Punya kelemahan, Daud juga punya kelemahan. Dia pernah ambil istri orang, lalu suaminya dibunuh. Ya, dia juga pernah punya hal-hal yang memang tidak menyenangkan hati Allah, tetapi Daud tetap ada di dalam Tuhan. Nah, makanya kalau kita lihat khususnya perikop dari dari ayat 18 sampai ayat 29 itu adalah tentang doa syukur daripada Daud. Ya, doa syukur daripada Daud. Karena apa? Khususnya di ayat yang ke-28 itu adalah Tuhan janji ada perkara-perkara yang baik untuk kehidupan Daud. Ada perkara yang baik yang Daud minta kepada Tuhan pada waktu itu. Karena memang Tuhan janji dan Daud mengklaim janji itu kepada Tuhan. Janji itu apa? Ya, yang pertama adalah dari permintaan Daud supaya Tuhan memberkati keluarga hamba-Mu. Tuhan memberkati keluarga daripada Daud. Sebab di sini jelas dikatakan, kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, keluarga Daud. Dan ini sebenarnya bisa jadi doa kita. Tadi kita udah nyanyi ya, pemain pujiannya sangat lincah sekali gitu kan ya. Aku diberkati, aku dilimpahi. Itu adalah sesuatu yang memang wajar aja kita minta sama Tuhan. Sama seperti Daud ini, yang Daud katakan, Tuhan ayo sekarang memberkati keluarga kami, keluarga saya. Ini permintaan yang pertama. Dan permintaan Daud yang kedua adalah dikatakan supaya tetap ada di hadapan Tuhan untuk 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, setahun. Dikatakan apa? Untuk selama-lamanya. Firman Tuhan katakan, sebab ya Tuhan Allah Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Jadi bukan 1 bulan, bukan 2 bulan, bukan 3 bulan, bukan 1 tahun, tetapi untuk selama-lamanya. Jadi ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita juga harus tetap minta sama Tuhan, supaya Tuhan saya tetap ada di dalam Tuhan untuk selama-lamanya. Kadang-kadang kita kalau udah diberkati sama Tuhan kita lupa. Tapi Daud enggak. Justru permintaan Daud yang kedua inilah itu yang sangat-sangat agak susah
untuk supaya tetap hidup di hadapan Tuhan itu selama-lamanya. Kenal, ini seorang pendeta sangat-sangat senioritas. Tapi ada satu statement yang saya tidak akan pernah lupa dari hamba Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Beliau mengatakan, lebih baik katanya aku mati daripada aku tidak bertemu dengan Tuhan satu hari. Ini ternyata prinsip yang dikerjakan oleh beliau. Kalau beliau bisa mengeluarkan statement seperti ini, berarti itu ada dalam kehidupannya. Lebih baik aku mati katanya daripada aku tidak bertemu dengan Tuhan setiap hari. Dan apakah prinsip ini juga bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita? Itu kan yang bisa jawab adalah masing-masing dari kita. Kita dikasih sama Tuhan berapa jam? Dalam satu hari? 24 jam. 24 jam itu dalam hidupku. 24 jam. Ada seorang pakar kesehatan, pakar kesehatan. Dia bilang begini. Ada 3 kelompok aktivitas jika tubuh katanya ingin sehat. Ini dari pakar kesehatan ya. Yang pertama adalah 8 jam kerja keras, 8 jam kerja ringan, dan 8 jam tidur. Jumlahnya pas ya, 24. Ini dari segi kesehatan. Karena Tuhan memberikan kepada kita 24 jam dalam satu hari. 8 jam kerja ringan, 8 jam kerja keras, dan 8 jam tidur. Itu suatu hal yang sah-sah aja. Yang normal untuk semua manusia. Pagam kalau tidur berapa jam? 3 ya. Siapa yang di sini tidurnya memang benar-benar mengikuti kesehatan ini? 8 jam. Siapa? Erika, tuh masih. Ini karena masih muda kali ya. Dan saya juga gak pernah tidur sampai 8 jam tuh. Dalam satu hari, enggak pernah. Dan kembali lagi saya katakan ini sah-sah aja buat kita. Ya, dalam 24 jam. Namun ada versi lain. Ada versi lain untuk mengukur hidup kita. Untuk mengukur hidup kita, kita lihat. 7 jam kerja keras. 7 jam kerja ringan. Tetap tidurnya harus 8 jam. Ini jumlahnya berapa? Jumlahnya 22. Nah kemana 2 jam lagi? Kemana 2 jam lagi? Kira-kira kemana 2 jam lagi? Kenapa? Ke gereja. Ke gereja aja tadi Pak Gemkem bilang katanya dia ibadah cuma 1,5 jam, nggak sampai 2 jam. Dua jam lagi kita harus sediakan untuk bersekutu dengan Tuhan. Sanggup nggak? Kira-kira sanggup nggak? Dalam satu hari loh. Tapi bukan berarti saya nggak mengajarkan sama kita semua begini. Oh iya 2 jam pokoknya kusyuk, pokoknya doa 2 jam gitu ya. Nggak ini, enggak. Bisa aja itu semua dipilah-pilah, dibagi-bagi. Mungkin pagi kita doa, pagi kita baca Alkitab.
Lalu nanti bisa mungkin siang ada waktu kita kerjakan buat Tuhan. Malam nanti sebelum tidur, belum istirahat, kita sediakan lagi buat Tuhan. Jadi saya nggak mengajarkan untuk kita 2 jam tuh duduk diam, kecuali kalau memangnya kita punya waktu ya, boleh silakan. Tapi kalau memang kita semua orang sibuk dengan pekerjaan ringan, dengan pekerjaan berat, tapi paling tidak ini harus ada dalam kehidupan kita, bersekutu dengan Tuhan. Daud itu berapa sih sibuknya, dia seorang raja, dia harus mengatur semua rakyatnya. Tetapi kalau kita baca dalam 2 Samuel pasal 7 ini ayat 18 itu dikatakan, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Yang saya garis bawahi adalah dari 2 Samuel 7 ayat 18, itu ada kata lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan. Jadi masing-masing kita harus tetap bisa menyediakan waktu untuk Tuhan. Untuk menaikkan syukur kita. Kita yang tinggal atur waktu dalam 2 jam itu kita atur waktu. Kita sempatnya di mana? Tetapi jangan sampai kita kehilangan Tuhan seperti si Pak Erosus tadi bilang dalam statementnya, lebih baik aku mati daripada aku tidak bertemu dengan Tuhan setiap hari. Dan ada yang mengatakan begini, setiap hari sediakan waktu untuk Tuhan, sediakan waktu bersama Tuhan. Itu ada kata apa di atasnya? Sisakannya itu dicoret sama dia. Tapi yang dia luruskan adalah setiap hari, bukan sisa waktu. Sediakan waktu. Terkadang kita cuma menyisakan waktu. Jadi kadang-kadang baca Alkitab udah ngantuk, doa udah ngantuk, udah Tuhan, aku udah capek Tuhan. Tapi sediakan waktu. Kalau kata sediakan berarti memang kita benar-benar mau berkomitmen, saya harus bertemu dengan Tuhan dalam kehidupan saya hari ini. Besok lagi saya harus bertemu dengan Tuhan dalam kehidupan saya hari ini. Besok lagi begitu, besok lagi begitu. Dan Raja Daud ini adalah menjadi satu contoh yang sangat akurat. Di tengah-tengah pergumulan hidupnya, dia tidak pernah lupakan Tuhan. Daud pernah muda. Makanya dalam Mazmur 37 dia katakan, dulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua. Tapi aku tidak pernah melihat anak cucu orang benar itu ditinggalkan dan meminta-minta roti. Mau baca nggak? Mau baca nggak? Hah? Mau baca? Ayo kita baca, nggak apa-apa. Saya suka dengan bacaan ayat ini ya, supaya ini karena ini kan dominannya nih anak-anak muda nih ya di sini. Yuk kita buka yuk. Mazmur 37. Karena dari sejak muda harus konsisten sama Tuhan. Mazmur 37 ayat 25. Saya pengen kita baca sama-sama ayat ini ya. Sudah dapat? 25 sampai 26. Yuk, 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ayat 28. Setiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Pegang ayat ini. Tapi itu harus diawali dari sejak mudanya kita. Dari sejak awal yang harus dikerjakan. Ini adalah ungkapan dari Daud. Dan itu bisa berlaku buat kehidupan kita. Makanya jangan sisakan, kalau buat Tuhan tuh udah sisa-sisa aja gitu ya. Jangan. Tapi sediakan yang terbaik.
Hah? Jadi di 24 jam di atas semuanya itu kita harus selalu mengucap syukur. Pertanyaan sekarang, kapan terakhir kali kita baca Alkitab? Kapan terakhir kita baca Alkitab? Dan kapan terakhir kali kita bersyukur kepada Tuhan? Sudah ada yang pernah baca Alkitab, satu Alkitab habis? Sudah ada yang pernah? Oh, ini anaknya Bapak Gembala nih. Berapa lama? Setahun? Setahun lebih? Gak apa-apa. Kalau kita konsisten, 5 pasal aja dalam satu hari, itu gak sampai setahun. 5 pasal. Jadi bukan, nah dalam 5 pasal ini juga, saya ngaturnya begini, pagi 2 pasal, dan malam 3 pasal. Sebelum tidur. Itu konsisten deh. Sampai hari Minggu pun, kalau kayak begini, hari pagi saya tetap baca 2 pasal. Itu gak sampai setahun. Kalau kita mau konsisten. Jadi kapan terakhir kita bersekutu dengan Tuhan? Ya jawabannya adalah kita semua yang jawab. Tuhan, saya kayaknya seminggu yang lalu dah terakhir berdoa. Semoga tidak ada ya yang kayak gitu. Tuhan, saya terakhir deh kayaknya sebulan yang lalu saya baca Alkitab. Jadi bagaimana untuk tetap ada di hadapan Tuhan dan di dalam Tuhan untuk selama-lamanya? Yang pertama adalah kita harus tetap setia. Gereja lokal di tempat ini Tuhan sudah kasih tempat ya untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Jadi setia dalam gereja lokal. Jangan minggu pertama ada di gereja A, minggu kedua ada di gereja B, minggu ketiga ada di gereja C, minggu keempat ada di gereja D. Nanti bulan ke depan balik lagi, minggu pertama ada di gereja A, B, C, D. Ya, itu namanya bukan setia, tapi gereja jalan-jalan. Saya kasih ilustrasi. Coba kita tanam sebuah pohon, ya, pohon atau bunga dalam satu pot. Hari Minggu ini tanam dalam satu pot. Oh ya, oke, udah bagus. Besok hari Senin, pot ini kayaknya lebih bagus nih ya, pindahin di pot satu lagi. Hari Senin, pohon yang sama. Besoknya hari Selasa, saya lihat di sana ada pot bagus lagi, beli, pindahin lagi tuh tanaman di pot satu lagi yang baru beli. Hari Rebo begitu juga, dapat pot lagi bagus, pindahin lagi. Kira-kira jadi bagaimana tuh pohon? Kira-kira jadi gimana? Tumbuh baik atau mati? Tidak akan jadi tumbuh baik. Karena ketika si pohon itu udah mulai mau berakar, dicopot lagi tuh akarnya. Dipindahin lagi ke tempat lain dalam satu hari. Besok begitu lagi, besok begitu lagi. Enggak akan mati, iya. Jadi kalau kita tidak setia dalam satu gereja lokal, ya kerohanian kita itu pasti akan mati. Fisiknya akan tetap, tapi rohani akan mati. Apalagi sekarang banyak pengajaran-pengajaran yang membuat kita jadi bingung. Oh, pagam pengajaran di sana tuh begini tuh. Oh, pengajaran ini begini nih. Tapi kalau kita tertanam dalam satu gereja lokal, kita akan diarahkan di situ. Dan kita akan diajarkan untuk tetap ada di dalam Tuhan. Jadi setia ya. Di gereja lokal di mana Tuhan sudah tempatkan kita. Yang kedua adalah seperti yang saya katakan, tetap sediakan waktu untuk Tuhan. Mau tidak mau tetap sediakan waktu.
pegang kebenaran itu. Ya, sebab kalau kita tidak menyediakan waktu, ya, jangan harap kita bisa kuat di dalam Tuhan. Jangan harap kita bisa tetap tegak berdiri di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita tetap sediakan waktu, keadaan boleh bergoncang-ganjing, masalah boleh datang, ya, keadaan boleh tidak menyenangkan. Tapi kalau kita tetap menyediakan waktu sama Tuhan, kita akan diberikan kekuatan. Saya mau tutup dengan satu cerita. Ini ada seorang petani, mungkin udah ada yang pernah dengar, seorang petani dengan seorang rohaniawan. Rohaniawan itu pokoknya kehidupannya untuk Tuhan deh gitu ya, untuk ya mungkin kalau sekarang mungkin boleh dibilang tuh kayak pendeta dah begitu gitu ya. Pokoknya namanya rohaniawan. Mungkin lebih dari pendeta kali. Jadi si rohaniawan ini dia itu bisa berdoa dalam satu hari 7 kali. Ya, si rohaniawan ini dalam satu hari dia bisa berdoa 7 kali. Wah, dia merasa bangga dong. Nggak ada nih yang bisa nyaingin saya nih berdoa dalam satu hari 7 kali. Daniel aja berapa kali berdoa? Cuma 3 kali. Ini 7 kali. Satu kali dia Tuhan bilang sama dia, kamu tolong pergi ke seorang petani yang berdoanya cuma satu hari 1 kali. Nah, si rohaniawan ini protes sama Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan? Saya mesti ke sana yang berdoanya cuma 1 hari 1 kali. Saya aja 7 kali dalam 1 hari. Gitu kan. Dia sempat protes sama Tuhan. Tapi karena Tuhan yang nyuruh, dia pergi juga. Dari pagi-pagi buta dia udah keluar rumah si rohaniawan ini. Dia minta ajarin sama si petani bagaimana cara menanam, terus membajak dan lain sebagainya deh pokoknya. Dan itu dilakukan berulang-ulang dari pagi sampai sore, sampai petang lah kira-kira. Baru dia pulang ke rumahnya. Nah, si rohaniawan ini ketika udah sampai di rumahnya, dia langsung tertidur. Lalu malamnya Tuhan tanya sama dia begini. Kenapa hari ini kamu tidak berdoa? Kenapa hari ini kamu tidak bertemu dengan saya? Si rohaniawan ini dengan agak gusar, dia bilang gini sama Tuhan. Tuhan gak lihat nih, saya udah capek dari pagi sampai petang. Saya udah lelah, badan saya udah pegel-pegel nih Tuhan. Si rohaniawan itu bilang begitu sama Tuhan. Lalu Tuhan bilang, jawab dengan lembutnya. Si petani, walaupun dia kerja dari pagi sampai petang, tapi dia masih bisa menyempatkan diri untuk berdoa kepada Tuhan. Bisa paham dari cerita ini? Dalam kesibukannya yang begitu sangat padat, melelahkan. Nyangkul itu kan melelahkan. Panas terik, hujan kehujanan. Tapi Tuhan bangga sama si petani ini. Karena di tengah-tengah kecapeannya, kelelahannya, kesibukannya, dan banyak waktu yang tersita dalam pekerjaannya itu. Tapi si petani ini masih menyediakan waktu untuk Tuhan. Tapi si rohaniawan baru disuruh kerja begitu aja, dia sudah tepar. Pantas Tuhan suruh si rohaniawan ini, kamu pergi belajar dari si petani itu. Jadi si rohaniawan ini dia punya waktu sama Tuhan karena dia memang banyak
banyak waktu. Tapi si petani, dia benar-benar menyediakan waktu untuk Tuhan. Itu perbedaannya. Jadi yang saya harapkan kita di sini adalah, yuk sediakan waktu setiap hari untuk Tuhan. Jangan kita memulai waktu tanpa Tuhan. Kalau kita mau berhasil seperti Raja Daud ini, sediakan waktu. Apapun yang kesibukan kita setiap hari, sediakan waktu. Kita capek, tetap sediakan waktu. Kita lelah, tetap sediakan waktu untuk Tuhan. Dan kita akan melihat bahwa kembali kepada 2 Samuel ke-7 tadi, supaya Tuhan memberkati kehidupan kita dan keluarga kita untuk tetap ada di dalam Tuhan selama-lamanya. Mau Bapak Ibu Saudara? Mau? Ya, kan kita mau melihat anak cucu kita nanti, gitu kan? Kita mau melihat keluarga kita. Karena keberadaan kita sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan.